Di video gue sebelumnya, gue sering banget ngebahas, nyinggung tentang pendapatnya Erich Fromm tentang cinta. Karena gue ngefans banget sama salah satu filsuf ini. Dan bukunya yang berjudul The Art of Loving itu keren banget, silahkan dibaca ya. Jadi gue langsung aja kasih tahu bagi yang belum tahu, Erich Fromm adalah seorang ahli psikologi sosial dan psikoanalisis ya. Dan seorang filsuf yang berasal dari tentu aja Jerman. Ya, ia terkenal dengan karyanya yang berjudul The Art of Loving ya, atau Seni Mencintai. Itu keren banget bukunya. Nah, dalam buku tersebut Fromm mencoba mempertanyakan makna cinta melalui pertanyaan. Nah, itu ciri khasnya filsuf tuh, pasti bertanya gitu untuk menemukan jawaban. Nah, pertanyaan itu berupa, apakah cinta merupakan sebuah seni? Kata dia, kalau misalkan memang iya, apakah cinta mengandung unsur keindahan? Nah, jika bukan, apakah cinta hanyalah kesenangan belaka? Jadi menurut Erich Fromm, kalau misalkan cinta bukan seni, cinta merupakan bukan mengandung unsur keindahan, berarti cinta adalah hanyalah sebuah kesenangan belaka. Dan itu yang mungkin sering kita lakuin di zaman modern ini. Nah, Fromm dalam buku tersebut juga mengatakan bahwa permasalahan manusia saat ini ialah banyak orang yang menekankan sisi being loved gitu, dicintai daripada loving atau mencintai gitu. Kita tuh lebih suka dicintai daripada mencintai. Walaupun kita sering bilang gue lebih suka mencintai kok daripada dicintai, tapi kebanyakan keadaan saat ini di zaman modern ini, remaja-remaja itu lebih suka dicintai sehingga dia tidak tahu cara mencintai tapi menuntut untuk dicintai. Jadi yang ada adalah tuntutan gitu loh ya. Nah, jadi menurut Erich Fromm nih, seseorang akan merasa sangat berarti jika dicintai oleh orang lain dan merasa terbebani jika harus mencintai orang lain. Dicintain orang lain tuh sangat berarti bagi dirinya, tapi kalau dia mencintai orang lain, itu dia ngerasa terbebani gitu. Nah, muncul lagi pertanyaan, apakah cinta seperti itu yang disebut seni? Kata Erich Fromm ya, menarik kan? Makanya baca di bukunya. Nah, Fromm dalam buku The Art of Loving menyebutkan bahwa cinta adalah kegiatan ya. Perhatikan baik-baik karena ini susah dipahamin. Bukan efek pasif ya, itu adalah berdiri, bukan jatuh cinta ya. Jadi Erich Fromm itu mengkritik bahasa tentang jatuh cinta. Menurut dia bukan jatuh cinta tapi berdiri gitu, dengan cara yang paling umum. Nah, karakter aktif cinta dapat digambarkan dengan mengatakan bahwa cinta terutama memberi gitu. Yang paling utama dalam cinta adalah memberi, bukan menerima. Gitu. Menurut Erich Fromm nih. Ya, kalau misalkan mau melihat apakah pasangan kita benar-benar mencintai kita secara tulus dan sejati, maka lihat apa yang udah dia korbanin, apa yang udah dia berikan gitu. Bukan berarti kita harus matre, enggak sama sekali, enggak gitu. Karena yang diberikan bukan harus materi ya, tapi waktu, apakah dia mengorbankan waktunya, terus perhatian dan lain sebagainya, kayak begitu. Nah, bagi Fromm, cinta bukan tentang bagaimana seseorang bisa jatuh cinta, melainkan bagaimana seseorang bisa berdiri dan menerima cinta tersebut. Gitu. Bukan tentang jatuh cinta, bukan tentang wah cinta datang tiba-tiba, enggak. Bagaimana dia bisa menerima cinta tersebut. Nah, Fromm berpendapat bahwa ketika seseorang menerima cinta, orang tersebut tidak akan dalam keadaan jatuh gitu kata dia, melainkan berdiri dan menyambutnya. Nah, Fromm mengibaratkan bahwa ketika seseorang merasakan cinta, ia akan berdiri di dalamnya dan menikmati setiap bentuk kasih dan cinta. Fromm juga mengemukakan bahwa ketika dua insan merasakan cinta, dalam diri mereka hanyalah kesatuan, bukanlah suatu perpisahan. Gak ada lagi tuh cerita aku gini ya, kamu gitu ya gitu. Kamu harus hormati privasi aku ya, kamu harus ini aku ya. Gak ada lagi aku, yang ada tuh kita. Nah, itu menurutnya Fromm tuh kayak begitu. Gue rasa cuma segitu ya konsep cinta yang dikemukakan oleh Erich Fromm. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.